Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Runani Syafando. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Saya adalah CGP Angkatan 11 yang akan mendemonstrasikan wawancara praobservasi atau aksi nyata 2.3, yaitu adalah supervisi akademik. Bersama saya ada rekan sejawat saya, Maman Suherman, selaku guru produktif Teknik Otomasi Industri. Supaya tidak menunggu lama, mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Selamat siang Pak Maman. Selamat siang, Pak Ronan. Bagaimana kabarnya Pak Maman? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Pak Ronan sehat? Alhamdulillah Pak Maman. Iya. Jadi untuk hari ini Pak Maman, Iya. saya akan melakukan kegiatan percakapan atau wawancara praobservasi Pak Maman ya. Yang sebelumnya yang nantinya saya akan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Oke, adapun tujuan mengadakan supervisi yang pertama yaitu mengetahui dan mengevaluasi Pak Maman jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan juga percakapan praobservasi ini adalah untuk langkah persiapan awal Bapak ya Pak ya, sebelum melakukan pembelajaran sehingga nantinya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid atau optimal bagi murid ya Bapak ya. Siap, siap. Oke, sebelum masuk ataupun sebelum kita observasi Pak, ada beberapa pertanyaan praobservasi ini. Yang pertama itu menanyakan tujuan Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan Iya. Di kelas ini ataupun perangkat ajarnya seperti apa nih Pak tujuannya Pak? Iya. Terima kasih Pak Ronan. Jadi dalam kegiatan nanti supervisi ya oleh Pak Ronan, jadi saya akan menerapkan tujuan pembelajaran itu pertama itu peserta didik mampu menjelaskan sistem operasi konduktor yang sebelumnya materinya sudah saya sampaikan minggu kemarin. Nah, yang kedua nanti peserta didik mampu mensimulasikan sistem operasi konduktor ini dengan menggunakan aplikasi Simurelay. Nah, nanti aplikasinya anak akan mendownload dari Play Store karena sebelumnya juga saya sudah instruksikan untuk membawa handphone ya. Handphonenya nanti kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran rencana tersebut. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama adalah mengenai dasar cara kerja konduktor, lalu simulasi menggunakan Simurelay ya Pak ya. Iya, betul, betul. Lalu Pak, bagaimana dengan area pengembangan nih Pak? Jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran itu seperti apa aja dan apa aja Pak? Iya. Rencananya nanti di kegiatan pembelajaran ya area pengembangannya akan saya titik beratkan lah itu di pembelajaran yang nyaman bagi murid Pak. Nyaman bagi murid. Kemudian juga siswa juga bisa aktif lah dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian bagaimana saya akan menerapkan pembelajaran yang efektif. Efektif istilahnya juga istilahnya anak efektif tapi anak antusias untuk belajar seperti itu Pak. Oke. Baik ya Pak ya. Jadi pengembangannya seperti itu ya Pak ya, langkah pengembangannya. Selanjutnya Pak, tadi setelah area pengembangan yang hendak Bapak capai barusan ya Pak ya, kira-kira strategi apa nih Pak yang Bapak akan terapkan di kelas? Apakah itu modelnya strategi atau model atau metode, kira-kira apa nih Pak? Oke, rencananya nanti pembelajaran yang akan saya terapkan itu pembelajaran klasikal ya. Klasikal saya akan menggunakan model pembelajaran school learning dan nanti anak akan lebih fokuskan berselancar lah. Kemudian mengenai pembelajarannya nanti saya akan memasukkan KSE, jadi kompetensi sosial emosional ke anak. Nah nanti kemudian juga pembelajaran diferensiasi. Nah pembelajaran diferensiasi ini maksudnya nanti kita mengimplementasikan dari materi yang sudah diterima yang mengenai diferensiasi. Jadi dari kelas yang Bapak ketahui tentang 11 TS1 ya karena gaya belajarnya juga berbeda ya, kebutuhannya juga berbeda. Nah nanti saya coba terapkan lah pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Kemudian nanti juga untuk melihat keaktifannya kita akan membagi siswa itu beberapa kelompok seperti itu Pak. Oke.
Jadi tadi strateginya itu menggunakan klasikan, discovery learning ya Pak, saya tangkap ya Pak ya. Iya. Lalu di dalamnya itu terdapat unsur-unsur KSE-nya, lalu diferensiasinya, lalu tadi Bapak juga mengatakan yaitu diskusi kelompok ya Pak ya. Ya, betul. Dan untuk tanya jawab serta evaluasi yang menyenangkan saya tadi tangkap. Oh iya, betul. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira tadi sudah strategi, sekarang media pembelajaran apa nih Pak yang Bapak mau terapkan nih Pak? Oh iya. Nanti media pembelajaran yang digunakan itu satu pertama laptop ya Pak. Laptop nanti yang akan digunakan untuk presentasi ya, PowerPoint. Kemudian juga nanti ada kita pakai Fokus ya. Fokus supaya anak bisa melihat secara langsung lah, misalnya itu dalam layar yang kapasitasnya terlihat oleh semua siswa. Kemudian nanti juga kita menggunakan handphone yang Android yang dipunyai anak seperti itu. Kemudian juga ada sebenarnya harus menyiapkan juga fasilitas internet lah. Tapi insya Allah di kelas sudah terjangkau oleh wifi-nya sekolah. Seperti itu Pak. Baik. Siap, lengkap semua nih Pak ya. Sudah lengkap semua pengisian ya Pak. Tinggal menentukan waktu ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, kapan nih kita akan observasi dan jadwal pembelajarannya kapan nih Pak? Nah rencananya di hari Selasa Pak. Hari Selasa nanti di jam ketiga ya jam 8.30 sampai jam 10 pagi. Ya, sebelum menjelang istirahat lah insya Allah. Di kelas 11 TE1. Baik. Oke, nanti saya akan ikut Bapak ke kelas, mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan, Pak ya. Iya. Nanti saya juga akan melakukan supervisi kelas, lalu saya juga akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi di kelas, kejadian apa saja di kelas. Setelah itu melakukan observasi, yang nantinya kita akan melakukan percakapan observasi bersama dengan pengajar praktik saya, Pak. Oke. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, Pak ya. Kira-kira Pak, apa nih Pak yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini nih Pak? Ya, pada intinya dari pertanyaan itu ya, ini istilahnya memberikan saya semangat Pak, memberikan saya semangat ketika nanti pembelajaran di kelas. Yang kedua mungkin saya akan lebih dari pertanyaan ini saya akan lebih menyiapkan secara maksimal, secara optimal nanti supaya kegiatan pembelajaran ini lebih asik lah, lebih nyaman bagi anak gitu. Anak bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Siap, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi nih Pak ya, di observasi Pak. Ya. Terima kasih banyak setelah Bapak meluangkan dan saya terima kasih juga mengizinkan saya untuk mensupervisi Bapak. Siap. Paling itu saja Pak dari saya. Demikian percakapan praobservasi dari saya yaitu Muhammad Raza Fando. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.